Gimana jadinya kalau sebuah candaan sederhana di sekolah malah berakhir di meja operasi? Nah, ini adalah kisah nyata dari ruang gawat darurat yang bakal jadi pengingat buat kita semua tentang di mana seharusnya batas bercanda itu berhenti. Oke, jadi cerita ini kita mulai dari sebuah ruang kelas matematika. Tempat yang ya seharusnya jadi salah satu tempat paling aman buat seorang anak kan. Tapi hari itu rasa aman itu pecah berkeping-keping. Tiba-tiba suara ini mecah keheningan. Dan ini bukan teriakan main-main loh ya. Ini jeritan kesakitan yang benar-benar murni. Yang bikin seisi kelas langsung diem, membeku di tempat. Coba deh kalian bayangin suasananya. Kelas lagi hening, paling cuma kedengeran suara guru sama lembaran buku yang dibolak-balik. Nah, di tengah ketenangan itu ada seorang anak laki-laki umurnya 11 tahun. Kita panggil aja dia Budi. Dia berdiri dari kursinya, mau ambil sesuatu. Dia jalan balik ke kursinya, santai aja, sama sekali nggak sadar apa yang menunggunya. Pas dia duduk, boom, jeritan kesakitan yang tadi tuh meledak. Langsung buyar semua ketenangan di kelas. Guru dan teman-temannya cuma bisa melongo, ngeri. Nggak pakai lama, suara bel sekolah langsung digantiin sama sirena ambulans. Suasana kelas yang tadinya kacau, sekarang pindah jadi tegang di unit gawat darurat. Nah, disinilah cerita si Budi masuk ke babak yang jauh lebih serius. Budi sampai di UGD. Mukanya pucat pasi, keringat dingin di dahi, napasnya aja kelihatan banget nahan sakit. Buat tim medis, ini bukan sekedar pasien baru loh. Ini tuh kayak sebuah misteri, teka-teki yang harus mereka pecahkan secepat mungkin. Kalau dilihat sekilas, tanda-tanda vitalnya Budi ini agak nipu nih. Tensi sama kesadarannya normal. Tapi, coba lihat deh denyut nadinya. Cepet banget. Nah, itu satu-satunya petunjuk dari luar, kayak sinyal dari badannya yang lagi teriak-teriak kalau ada yang nggak beres balat di dalam. Pas diperiksa fisiknya, tim medis malah jadi tambah bingung. Kenapa? Soalnya yang kelihatan cuma luka tusuk kecil banget, nggak lebih besar dari ujung penghapus pensil. Kelihatannya sepele banget kan? Tapi di balik luka sekecil itu ada kerusakan parah yang tersembunyi. Tapi dalam dunia medis, lokasi itu segalanya. Luka ini posisinya bahaya banget, dekat sama lipatan bokong. Kenapa bahaya? Karena area itu dekat banget sama organ-organ vital di panggul, kayak usus besar dan pembuluh darah besar. Jadi, luka kecil di luar bisa jadi bencana besar di dalam. Dengan resiko segede ini, tim medis jelas gak bisa main-main. Mereka gak bisa cuma ngandelin apa yang kelihatan dari luar. Mereka harus lihat ke dalam. Dan itu harus dilakuin sekarang juga. Nah, ini dia gambar yang mengubah segalanya. Ini hasil CT scan-nya. Coba kalian lihat deh, garis putih panjang yang ditunjuk panah itu. Itu benda asingnya. Benda itu menusuk jauh banget ke dalam tubuh Budi. Jadi luka kecil yang di luar tadi, itu benar-benar cuma puncak gunung es. Ngerinya tuh kelihatan jelas banget di sini. Benda itu nusuk sedalam hampir 5 cm, lurus mengarah ke rongga panggul. Dan yang paling bikin deg-degan, lihat deh ujungnya, deket banget sama dinding rektum. Ini kita ngomongin jarak milimeter loh, milimeter dari bencana yang bisa mengubah hidup Budi selamanya. Kalau sampai dinding rektum itu sobek, artinya kotoran dari usus bisa bocor ke rongga perut. Ini bisa nyebabin infeksi yang mematikan. Dan untuk menyelamatkannya, Budi mungkin butuh yang namanya kolostomi. Itu artinya ususnya dialihkan lewat perut dan dia harus pakai kantong khusus. Coba bayangin, anak umur 11 tahun harus hidup pakai kantong itu mungkin seumur hidup. Taruhannya benar-benar nyawa dan masa depan. Jadi tim medis dihadapkan sama pilihan sulit. Mencabut benda itu langsung di UGD? Wah, itu sama aja kayak judi besar. Risikonya pendarahan hebat atau ususnya malah sobek. Jadi cuma ada satu pilihan yang aman, bawa Budi ke kamar operasi. Saat itu juga. Oke, sekarang kita di ruang operasi. Di bawah lampu yang super terang, tim bedah mulai kerja. Ini pekerjaan yang rumit banget. Tiap sayatan, tiap gerakan, arah presisi. Mereka membuka lapis demi lapis jaringan, makin dalam, untuk mencari apa sih sebenarnya biang keladinya. Dan akhirnya ketemu. Apa coba? Bukan pecahan kaca, bukan paku. Benda yang hampir menghancurkan masa depan Budi itu ternyata cuma sebuah pensil kayu biasa, ya pensil yang diraut super tajam. Oke, misteri medisnya sudah kejawab, tapi pertanyaan gimana ceritanya dan kenapa bisa justru baru saja dimulai.
Operasinya sih udah selesai, Budi selamat, tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Justru, kebenaran di balik pensil itu jauh lebih bikin geleng-geleng kepala daripada lukanya sendiri. Karena ternyata ini bukan kecelakaan. Orang tua Budi yang pastinya syok berat, nanya ke dokter. Pertanyaan yang sama kayak yang ada di kepala kita semua. Dok, kok bisa ada pensil di kursi sekolah? Gimana ceritanya pensil benda sehari-hari bisa berdiri tegak di kursi kayak jebakan? Awalnya, dokter juga mikir ini paling kecelakaan aneh ya kan? Sampai ada telepon masuk dari wali kelasnya Budi. Dan telepon inilah yang mengubah segalanya. Karena kebenarannya jauh lebih bikin miris. Jadi, ini dia. Kebenarannya yang bikin syok. Ini bukan kecelakaan. Ada teman sekelasnya yang sengaja naruh pensil runcing itu di kursinya Budi. Ditegakkan gitu. Itu jebakan yang disiapkan. Tujuannya apa? Sebuah lelucon. Cuma pengen lihat temannya terkejut. Bayangin, niatnya cuma lihat nanti dia duduk, pasti kaget. Sesimpel itu. Niat yang kedengarannya ringan, sepele. Tapi niat iseng inilah yang membuat seorang anak harus dioperasi, yang memberinya luka fisik dan trauma yang mungkin nggak akan pernah bisa hilang. Cerita Budi ini jadi tamparan keras buat kita semua. Ada batas yang tipis banget antara bercanda dan bahaya. Dan sebagai orang dewasa, entah itu orang tua atau guru, ini tugas kita buat memastikan anak-anak paham di mana batas itu. Terus apa pelajarannya? Ada 3 hal simpel tapi penting banget. 1, ajari anak-anak kalau tubuh itu bukan mainan. Ada area-area bahaya yang nggak boleh disentuh, bahkan pas lagi bercanda. 2, semua tindakan ada konsekuensinya. Yang awalnya cuma ketawa-ketiwi bisa berakhir tangisan. Dan yang paling penting, nomor 3, ajarkan empati. Sebelum melakukan sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Gimana ya rasanya kalau ini kejadian ke gua? Kejadian yang menimpa Budi ini sebetulnya 100% bisa dicegah. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita semua. Jadi saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah dengar cerita ini, apa satu hal kecil yang bakal kalian lakukan hari ini juga untuk memastikan candaan di lingkungan kalian nggak pernah melewati batas dan jadi bencana?